Okay, hi. This is my first video in my YouTube channel. I just create my channel. So, meet me. I'm Raihan Fadila, and saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan saya di mata kuliah manajemen strategi. So, what I want to tell you about in this video, jadi saya mau menceritakan, bukan cerita, tapi saya mau menjelaskan tentang lingkungan eksternal, peluang, ancaman, analisis industri, dan analisis pesaing dalam manajemen strategi. Jadi beberapa hari yang lalu saya ada buat kolom pertanyaan. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa respon dari teman-teman juga. Jadi di video ini saya akan bahas. Ke pertanyaan pertama. The first question is, Kak, lingkungan eksternal itu apa sih? Jadi lingkungan eksternal itu penjelasannya ialah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah atau tindakan dari suatu perusahaan. Bisa saja mempengaruhi struktur organisasinya, atau kinerjanya, atau produktivitas suatu perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. The second question is, Kak, lingkungan eksternal itu apa-apa aja? Jadi di lingkungan eksternal terbagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama ada lingkungan operasional, yang kedua ada lingkungan jauh, dan yang ketiga ada lingkungan industri. Yang akan saya bahas mendalam di sini ada di lingkungan industri. Mengapa? Karena di lingkungan industri ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada ancaman yang masuk dari pendatang baru. Nah, besar kecilnya ancaman yang masuk tergantung pada besar kecilnya hambatan yang ada pada suatu perusahaan tersebut, dan tergantung pada reaksi pesaing di sekitar terhadap pendatang baru. Terdapat beberapa sumber utama hambatan masuk, salah satunya skala ekonomis, diferensial produk, kebutuhan modal, akses menuju saluran distribusi, dan kebijakan pemerintah. Lanjut, untuk faktor yang lainnya, ada pemasok yang kuat, ada daya beli yang kuat, ada produk substitusi, dan juga ada rivalitas atau intensitas pesaing. Ke pertanyaan ketiga. Jadi, pertanyaan ketiga, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan apabila kita ingin melakukan analisis lingkungan eksternal? Jadi ada 4 langkah nih. Yang pertama itu ada scanning. Di scanning, kita melakukan identifikasi terhadap sinyal-sinyal perubahan dan tren lingkungan. Kemudian langkah kedua, ada monitoring. Di monitoring, kita mengamati lebih lanjut apa hasil identifikasi kita waktu di scanning tadi. Kemudian, yang ketiga, ada forecasting. Nah, di forecasting ini, kita melakukan proyeksi atau melakukan antisipasi terhadap perubahan-perubahan tersebut atau tren lingkungan. Kemudian yang langkah terakhir ada assessing atau penilaian. Jadi kita menafsirkan data-data yang telah kita proses di langkah-langkah sebelumnya, kita tafsirkan dan kita ambil kesimpulan apakah perubahan-perubahan tersebut menimbulkan ancaman atau peluang bagi suatu perusahaan. Ke pertanyaan keempat. The last question is, apa yang perlu kita perhatikan atau pertimbangkan apabila kita ingin melakukan analisis industri atau analisis pesaing? Untuk analisis industri, kita perlu memikirkan apa saja batasan-batasan industri tersebut, bagaimana struktur industri tersebut, siapa pesaing yang kita hadapi, dan apa faktor penentu persaingan tersebut. Untuk analisis pesaing, kita perlu mengetahui pergerakan pesaing kita. Kita bisa lihat itu dari tujuan-tujuan mereka di masa depan, ingin bagaimana atau akan bagaimana. Kemudian lagi, kita bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Kita lihat itu dari strategi yang mereka gunakan. Dan lagi, kita perlu mengetahui kemampuan pesaing kita. Jelas kita lihat dari kapabilitas mereka. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai lingkungan eksternal, ancaman, peluang, analisis industri, dan analisis pesaing. Thank you so much for those who watch this video. I hope apa yang telah saya jelaskan mampu bermanfaat ya, dan saya harap juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. See you guys. Thank you.